Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas biografi Abdullah ibnu Ruwahah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang berasal dari suku Khazraj keturunan Bani Haritsi. Ia dikenal sebagai penyair ulum. Ayahnya bernama Haritsah ibnu Salabah ibnu Imri al-Qais dan ibunya bernama Kabsyah binti Waqid. Ia punya beberapa nama panggilan, antara lain Abu Muhammad, Abu Ruwahah, dan Abu Amr. Abdullah ibnu Ruwahah termasuk di antara 3 penyair Rasulullah. 2 orang lainnya adalah Ka'b ibnu Malik dan Hasan ibnu Tsabit, keduanya pun orang Ansar. Abdullah ibnu Ruwahah memeluk Islam setelah mendengarkan bacaan Al-Quran Mus'ab ibnu Umair. Dikisahkan bahwa suatu hari, secara tak sengaja ia mendengar Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Ia tertarik mendengar penjelasannya dan merasa tak dapat memungkiri kebenaran Islam. Ia sangat yakin bahwa apa yang didengarnya sangat layak untuk dimuliakan. Ketertarikan itu menuntunnya menemui Mus'ab untuk menyatakan keislamannya. Sejak saat itulah ia kerap menghadiri majelis ilmu yang digelar oleh Mus'ab ibnu Umair. Ia menemukan ketenangan dan ketenteraman di tempat yang sederhana itu. Bersama 70 laki-laki dan 2 wanita muslim, Abdullah ikut berangkat ke Makkah dan menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah di Ka'bah. Bayat itu menegaskan janji yang telah mereka ucapkan di hadapan Mus'ab ibnu Umair. Mereka memang telah berencana untuk menemui Rasulullah pada musim haji tahun itu, tepatnya pada pertengahan hari Tasyrik. Di sela-sela pertemuan tersebut, Rasulullah memerintahkan agar mereka memilih 12 pimpinan, 3 orang dari suku Aus, dan 9 orang dari suku Khazraj. Abdullah ibnu Ruwahah salah satunya. Dalam pertemuan itu mereka menyatakan janji setia kepada Nabi Muhammad, dan kesediaan mereka untuk melindungi dan membantu beliau. Usai pertemuan mereka kembali ke Madinah untuk mengajarkan Islam kepada keluarga dan kaum masing-masing. Sejak pertemuan itu, kaum muslim di Madinah terus menunggu kedatangan Rasulullah setiap saat. Ketika beliau tiba di Madinah bersama Abu Bakar, seluruh penduduk Madinah, lelaki maupun perempuan, tua maupun begitu juga anak-anak, berhamburan ke gerbang Madinah untuk menyambut beliau. Mereka berbaur menyambut kedatangan sang tamu agung. Hari itu adalah hari paling bersejarah bagi penduduk Madinah. Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Abdullah ibnu Ruwahah dan kedua sahabatnya sesama penyair Ka'b ibnu Malik dan Hasan ibnu Tsabit, "Bantahlah kaum Quraisy. Sungguh, bantahan kalian itu berpengaruh bagi mereka melebihi tusukan tombak." Ucapan Rasulullah itu membuat mereka berbinar-binar bahagia. Dengan segala kecakapan mereka berupaya menaati perintah beliau. Pada suatu hari, saat bertemu Rasulullah, Abdullah ibnu Ruwahah melantunkan syair, "Duhai keturunan Hisyam termulia, Allah mengutamakanmu atas semua makhluk, dan tak ada yang bisa membandingimu. Aku selalu berpikir baik tentangmu, dengan firasat berbeda dari firasatku kepada mereka yang zalim dan sesat. Jika kau meminta tolong pada sebagian mereka, niscaya mereka takkan pernah sudi membantumu. Engkaulah Nabi, yang syafaatnya dinanti di hari kiamat. Allah meneguhkan ajaran yang kau bawa, sebagaimana Dia meneguhkan dan membantu Musa yang tercinta." Mendengar lantunan syair tersebut, Rasulullah merasa senang dan bersabda kepada Abdullah, "Semoga Allah meneguhkanmu." Abdullah ibnu Ruwahah juga dikenal sebagai sahabat yang sangat takwa dan warak. Jika bertemu seorang sahabat, ia akan memanggilnya dan berkata, "Mendekatlah, mari kita bicara tentang keimanan sebentar." Ia juga mumpuni dalam urusan berkuda dan bertarung. Ketangguhan dan ketangkasannya sangat terkenal di setiap medan perang. Di Perang Badar, ia dan kedua putra Afra berderap maju untuk meladeni tantangan duel dari pemuka musyrik, yaitu Al-Walid ibnu Utbah dan ayahnya sendiri Utbah serta pamannya Syaibah. Namun, ketiga orang Quraisy itu menolak menghadapi mereka. Ketiganya bersikuku ingin bertarung melawan para sahabat Muhajirin. Akhirnya, mereka tewas di tangan Ali, Hamzah, dan Ubaidah ibnu Al-Harits. Perang Badar telah membawa kemenangan besar bagi kaum muslim. Selain Perang Badar, Abdullah ibnu Ruwahah juga turut serta dalam peperangan lain, termasuk Perang Uhud, Khandak, Hudaybiyah, dan Khaybar. Ketika Rasulullah memasuki Makkah untuk melaksanakan umroh, dialah yang menuntun tali kekang unta beliau. Sambil menuntun unta itu ia melantunkan syair, "Hai kaum kafir, kosongkan jalan untuknya. Kosongkanlah dan setiap kebaikan ada pada sang Rasul. Ya Tuhanku, aku beriman pada semua perkataannya. Aku tahu, mengakui dan menerimanya adalah hak Allah. Akan kami perangi kalian, hai kafir, berdasarkan takwilnya. Akan kami perangi kalian, hai kafir, berdasarkan kitabnya." Mendengar lantunan syairnya, Umar ibnul Khattab berkata, "Bagaimana bisa di sana, hai ibnu Ruwahah, di tanah haram dan di hadapan Rasulullah kau berani melantunkan syair?" Mendengar teguran Umar kepada Abdullah, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, hai Umar. Demi zat yang menguasai diriku, perkataannya lebih tajam dan lebih membekas atas mereka kaum Quraisy, melebihi tikaman tombak."
Ketika mendengar firman Allah tentang kesesatan para penggubah syair, Abdullah mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah mengetahui bahwa aku salah." Satu dari mereka, para penyair yang dusta, ia bertekad tidak akan lagi bersyair, tetapi Rasulullah membacakan firman Allah yang artinya, "Kecuali orang penyair yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman, dan orang yang zalim itu kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali." Abdullah kembali merasa senang dan tenang mendengar penuturan Rasulullah, kemudian ia memandang wajah Rasulullah dan berkata, "Bahkan seandainya tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan, niscaya keindahannya mengabarkan berita kepadamu." Ketika Rasulullah melaksanakan Umratul Qada, beliau bersabda kepada Abdullah ibnu Ruwahah, "Turun dan gerakkan kendaraan, lantunkan syair." Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah meninggalkan kata-kata itu, syair." Mendengar jawaban tersebut, Umar ibnul Khattab berkata, "Dengarkan dan taatilah." Maka, Abdullah pun turun dan melantunkan syair, "Demi Allah, jika bukan karenamu, pasti kami takkan dapatkan petunjuk dan tak paham zakat juga salat. Maka, ya Allah, limpahkan ketenangan kepada kami, dan kukuhkan kaki kami, ketika kami hadapi mereka, sungguh mereka telah berbuat zalim dan aniaya. Jika mereka inginkan perang, kami layani mereka." Setelah melantunkan bait-bait itu, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kasihi dan ampunilah dia." Umar pun menimpali, "Pasti ia masuk surga." Abu Darda pernah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari datangnya hari, yang di dalamnya aku tidak ingat Abdullah ibnu Ruwahah. Setiap kali berpapasan denganku, ia terbiasa menepuk dadaku, setiap kali melihatku dari belakang, ia akan menepuk pundaku, lalu berkata, 'Hai Uwaimir, duduklah dan marilah kita saling mengingat hadis tentang keimanan.' Maka, kami pun duduk dan mengingat Allah, lalu ia akan berkata, 'Hai Uwaimir, inilah majelis keimanan.' Berkat kesalehan dan kejujurannya, Abu Darda tertarik untuk memeluk Islam. Itu terjadi setelah kaum muslim kembali dari perang Badar. Saat itu, Abdullah hendak mengunjungi rumah Abu Darda dan ia membawa sebilah kapak. Ketika memasuki rumah sahabatnya itu, pandangan Abdullah tertuju pada sebuah berhala yang biasa disembah Abu Darda. Tanpa basa-basi lagi, Abdullah langsung menghancurkan berhala itu dengan kapaknya hingga menjadi serpihan kayu kecil. Abu Darda, tuan rumah sekaligus pemilik berhala itu, marah dan mempertanyakan tindakan kawannya itu. Maka Abdullah ibnu Ruwahah menjelaskan, sesatnya keyakinan Abu Darda selama ini, ia menyembah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun mudarat. Tindakan Abdullah itu akhirnya menyadarkan Abu Darda sehingga ia berkata, seandainya patung itu memiliki kekuatan dan kebaikan pada dirinya, tentu ia bisa membela dirinya dari kerusakan. Setelah itu ia minta diantar menemui Rasulullah untuk bersyahadat. Ibnul Atsir menuturkan sebuah riwayat dari Ubaidillah ibnu Ahmad ibnu Ali dengan sanad yang bersambung kepada Yunus ibnu Bukair dari ibnu Ishaq dari Abdullah ibnu Abu Bakar ibnu Hazm, bahwa suatu hari Abdullah ibnu Ruwahah berangkat menuju Medan Muqtah ditemani oleh Zaid ibnu Arqam, seorang yatim yang menjadi tanggungannya. Tengah malam, Zaid mendengar Abdullah melantunkan syair, "Jika kau membantu dan mengikuti perjalananku yang panjang, maka hadirmu adalah sukacita dan ketiadaanmu menjadi derita. Sungguh aku takkan pernah menoleh dan berpaling ke belakang kaum muslim datang dan menghampiriku di Syam, negeri tujuan. Semua manusia menolakmu, tapi kau dekat kepada Sang Pemurah. Berada di sana, aku tak lagi memedulikan apa atau siapapun." Mendengar lantunan syair tersebut, Zaid menangis terisak. Abdullah menepuk pundak Zaid dan berkata, "Tak apa, jika Allah menjadikanku syahid, kau tetap hidup bersama keluarga dan kaumku." Ibnul Atsir menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu Ishaq dari Muhammad ibnu Ja'far ibnul Zubair dari Urwah ibnul Zubair, bahwa pada perang Muqtah, Rasulullah memberi perintah agar semua pasukan mematuhi Zaid ibnu Haritsah. Jika ia gugur, komando dipegang Ja'far ibnu Abu Talib. Jika Ja'far gugur, komando digantikan oleh Abdullah ibnu Ruwahah. Lalu, jika Abdullah juga gugur, hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai pimpinan. Pasukan itu pun siap-siap berangkat. Mereka berpamitan kepada para pemimpin pasukan yang telah diterapkan oleh Rasulullah, tak terkecuali kepada Abdullah ibnu Ruwahah. Ketika melihat Abdullah menangis, mereka bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai ibnu Ruwahah?" Ia menjawab, "Demi Allah, sedikit pun tak ada rasa cinta kepada dunia dalam diriku. Tapi, aku mendengar Rasulullah membaca firman Allah, dan tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali mendatangi neraka itu. Sungguh bagi Tuhanmu, itu adalah kemestian yang sudah ditetapkan. Sungguh aku tak tahu apa yang kulakukan ketika memasukinya." Kaum muslim berkata, "Allah bersama kalian, dan Dia akan mengembalikan kalian kepada kami sebagai orang saleh, dan akan membela kalian." Kemudian Abdullah berpamitan kepada Rasulullah. Seluruh pasukan kemudian berangkat menuju medan perang hingga mereka tiba di daerah Ma'an. Mereka mendengar kabar bahwa Kaisar Heraklius membawa 100.000 pasukan Roma ditambah 100.000 pasukan Arab. Pasukan muslim berhenti di Ma'an untuk beristirahat. Di sela-sela waktu, mereka berbincang-bincang tentang perang yang akan mereka hadapi.
Mereka berunding apakah akan melanjutkan perjalanan menuju Syam, ataukah bertahan lebih dulu dan mengirim utusan ke Madinah, meminta tambahan pasukan. Pasukan Muslim hanya berjumlah 3.000 orang, sementara musuh yang akan dihadapi mencapai 200.000 pasukan yang tangkas dan tangguh. Salah seorang pemimpin mengusulkan agar mereka berkemah dulu, sambil meminta tambahan pasukan ke Madinah. Namun, Abdullah ibnu Ruwahah, sang panglima para penyair, berdiri di hadapan semua orang menjalankan tugasnya. Sebagai pembangkit semangat, ia berseru dengan suara yang lantang, "Kita tidak memerangi musuh karena jumlah mereka. Kita tidak menantang lawan karena kekuatan mereka, tetapi kita perangi musuh demi agama kita. Wahai kaumku, demi Allah, sesungguhnya kematian dan kesyahidan yang kalian inginkan akan kalian hadapi saat ini. Jalan menuju surga telah terbuka lebar. Para malaikat menantikan kalian. Saat ini, detik ini, kita perangi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih kuat demi mempertahankan dan membela Islam, agama yang memuliakan hidup kita. Pergilah, berperanglah, karena hanya ada dua kebaikan menunggu kalian, kemenangan atau kesyahidan." Akhirnya pasukan Muslim bergerak melanjutkan perjalanan menuju Busra. Dari pihak yang berbeda, pasukan Romawi bergerak menyambut kedatangan pasukan Muslim. Kedua pasukan yang sangat tidak berimbang itu bertemu di Muktah. Dekat Kadisiyah, genderang perang dibunyikan. Kedua pasukan bertempur dengan hebat. Pasukan Muslim dipimpin oleh Zaid ibnu Haritsah, ia memegang panji Islam dengan kukuh. Namun seorang pemanah musuh melemparkan anak panahnya dan menjatuhkannya dari kuda, ia terbunuh dalam serangan pertama itu. Panji kaum Muslim terjatuh dan diambil alih oleh Ja'far ibnu Abu Talib. Ia loncat dari kudanya lalu maju menyerbu barisan musuh. Pedangnya bergerak kian kemari menumbangkan musuh. Satu tangannya memegang panji kaum Muslim sedang tangan lainnya membabarkan pedangnya. Setelah bertahan beberapa lama, seorang musuh membabat tangan kirinya sehingga panji Islam terlepas. Ja'far menggunakan tangan kanannya untuk memegang panji, seraya terus menerjang musuh dengan gagah berani. Namun tangan kanannya itu pun ditebas pedang musuh sehingga ia mendekap panji itu dengan pangkal kedua tangannya. Sabetan pedang musuh semakin banyak mengenai tubuhnya, sehingga ia jatuh terkapar di atas tanah. Abdussalam ibnu Nu'man ibnu Bashir menuturkan bahwa ketika Ja'far ibnu Abu Talib gugur, pasukan memanggil Abdullah ibnu Ruwahah yang berada di sisi yang lain. Dengan sigap ia maju untuk memimpin pasukan dan bertempur gagah berani. Ia berteriak memacu semangat dirinya. "Hai diri, jika kau tak membunuh, kau akan mati terbunuh. Inilah burung kematian telah melebarkan sayapnya, panas dan membara. Apa yang kau angankan telah tercapai. Jika kau mau melakukan seperti yang mereka berdua lakukan, niscaya kau dapatkan hadiah. Jika kau terlambat, pasti kau celaka. Hai diri, apa kau khawatirkan? Istrimu, sungguh ia akan berpisah. Pembantumu sungguh mereka adalah manusia merdeka. Atau, ladangmu sungguh semua itu bukan milikmu, melainkan milik Allah dan Rasul. Hai diri, jika kau tak mau masuk surga, aku bersumpah akan memasukinya. Jika kau tak mau taat, padahal kau telah lama menikmati hidup tenang, berarti kau hanyalah setitik air yang tertuang sedikit demi sedikit." Diriwayatkan oleh Mus'ab ibnu Umair bahwa dalam peperangan itu Abdullah ibnu Ruwahah tertusuk tombak sehingga darah mengucur deras dari lukanya. Ia sapukan darah itu ke wajahnya, lalu ia berlari menyeruak di antara dua barisan sambil berteriak, "Hai sekalian Muslim, menjauhlah dari daging saudara kalian." Mereka pun menyingkir dan membiarkannya menjemput kesyahidan. Yunus ibnu Bukair menuturkan riwayat dari Ibnu Ishaq bahwa ketika kaum Muslim berperang di Muktah dan mereka didesak musuh, Rasulullah yang berada di Madinah berkata di hadapan para sahabat, "Zaid ibnu Haritsah memegang panji dan berperang memimpin pasukan sampai ia gugur sebagai syahid. Kemudian Ja'far ibnu Abu Talib meraih panji itu, lalu berperang dan gugur sebagai syahid." Tiba-tiba Rasulullah terdiam hingga wajah para sahabat berubah semakin cemas. Mereka mengira terjadi sesuatu yang buruk pada Abdullah ibnu Ruwahah. Rasul melanjutkan, "Kemudian Abdullah ibnu Ruwahah mengambil panji itu dan ia bertempur sampai gugur sebagai syahid. Kemudian mereka diangkat dan diperlihatkan kepadaku. Aku melihat mereka di surga seperti melihat orang yang tidur di atas ranjang emas. Aku lihat ranjang Abdullah ibnu Ruwahah condong ke arah ranjang dua sahabatnya. Aku pun berkata, kenapa ini terjadi? Dikatakan kepadaku, mereka berdua telah gugur. Dan Abdullah terus mengulang-ulang, kemudian ia berlalu dan gugur." Diriwayatkan dari Ibnu Jarir At-Tabari bahwa Rasulullah naik ke mimbar, lalu berseru, "As-salatu jamiyah, salatlah berjamaah." Mendengar seruan beliau, semua orang berkumpul dekat Rasulullah, yang kemudian bersabda, "Pintu kebaikan, pintu kebaikan, pintu kebaikan. Aku hendak menceritakan keadaan tentara kalian yang sedang berperang." Setelah berangkat, mereka bertemu musuh. Zaid gugur sebagai syahid, lalu Rasul memohonkan ampunan untuknya. Kemudian Ja'far mengambil panji dan memimpin pasukan sampai gugur sebagai syahid. Rasul bersaksi akan kesyahidannya dan memohonkan ampunan untuknya. Lalu Abdullah ibnu Ruwahah
Mengambil alih Panji, ia bertarung tanpa henti hingga gugur sebagai syahid, beliau pun memohonkan ampunan untuknya. Kemudian Khalid ibnul Walid mengambil alih bendera. Saat itu pasukan muslim terdesak hebat. Barisan mereka, porak-poranda, mereka putuskan untuk mundur, sebelum pasukan Romawi membinasakan mereka semua. Para pemimpin sepakat menyerahkan komando dan panji Islam kepada Khalid ibnul Walid. Keesokan harinya, Khalid mengubah formasi. Barisan yang tadinya berada paling depan ia tarik ke belakang, dan pasukan sayap kanan dipindahkan ke sayap kiri, begitupun sebaliknya. Lalu mereka bergerak maju menyerang musuh, dan berupaya mendesak mereka ke padang pasir. Perubahan formasi pasukan itu mengagetkan musuh. Mereka mengira pasukan muslim mendapat tambahan pasukan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Pasukan musuh yang jumlahnya sangat besar itu terdesak hebat ke arah padang pasir. Pasukan muslim kini berada di atas angin. Secara perlahan pasukan Romawi terdesak mundur. Peperangan semakin sengit. Jumlah musuh yang besar dihadapi dengan keberanian dan semangat juang yang tak terbatas. Pasukan Khalid terus mendesak, ia ingin memberikan ruang yang cukup luas untuk pasukannya, ia tidak mau terjepit musuh seperti yang dialami kemarin. Kini, pasukan Romawi dihadapkan pada dua pilihan, mengerahkan seluruh pasukan, mendesak pasukan muslim, atau berperang habis-habisan di padang pasir yang panas memanggang. Mereka memutuskan untuk menghindari perang terbuka di padang pasir karena situasi itu menguntungkan pasukan Arab. Mereka menghindari serangan dan menarik mundur pasukan. Khalid berhasil menyelamatkan pasukannya setelah sebelumnya nyaris musnah binasa. Seluruhnya, ia memutuskan untuk mundur dan kembali ke Madinah. Namun, Abdullah ibnu Ruwahah tidak pernah kembali lagi ke Madinah. Semoga Allah merahmatinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.